sekarang ini semuanya serba tiba-tiba. Dan firman Tuhan sudah mengatakan bahwa segala sesuatu akan digoncangkan. Tentang berakhirnya pandemi ini tidak ada seorang pun yang tahu. Kita tidak bisa memaksa Tuhan harus menghentikan sekarang juga. Tapi kita harus yakin saudaraku bahwa sebagaimana firman Tuhan katakan bahwa Dia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan mau kita belajar percaya bahwa di tengah-tengah situasi yang sulit, Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Apapun keadaan yang terjadi, Tuhan Yesus ada bersama dengan kita. Tuhan yang pernah menolong kita di waktu yang lalu adalah Tuhan yang sama yang menolong kita di hari ini. Hasil akhir bukan di tangan corona. Hasil akhir tetap di tangan Yesus Kristus. Dialah Tuhan yang berdaulat. Dialah Tuhan yang tetap pegang kendali atas kehidupan kita. Saya mau teruskan mengenai karisma dan karakter. Nah, ini sangat penting sekali. Di sini terjadi banyak kejatuhan dari hamba-hamba Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan yang memutar-mutar dibolak-balik antara karisma dan karakter. Itu dibolak-balik sampai jadi kita tidak mengetahui lagi arti rohaninya di mana sudah dicampur jadi satu. Tapi kita masih mau tetap membaca beberapa ayat. Orang lebih tertarik kepada karisma daripada karakter. Kenapa? Ya sudah saya tahu bahwa di dalam karisma itu ada banyak tanda-tanda ajaib. Dan sudah bisa menggunakan itu untuk menjadi tanda ajaib menarik hati orang kepada Kristus. Tapi juga bisa kepada diri kita sendiri. Jadi kita mesti hati-hati. Jangan kita menarik hati orang itu kepada kita, itu tidak boleh. Ya, kalau sampai itu kita yang menarik hati mereka kepada pribadi kita, itu sangat runyam sekali, sangat bahaya. Ya. Jadi saudara, kita perlu tertarik karisma dan karakter, tapi jangan karisma lebih tertarik daripada karakter. Itu pasti harus seimbang. Jangan begini. Ini lebih berat karisma, lebih berat daripada karakter. Tidak boleh. Seimbang. Mengapa Tuhan lebih tertarik kepada Daud dan daripada kepada Saul? Kenapa? Karena Saul itu seorang raja yang hatinya lebih tertarik kepada apa? Kepada karisma daripada kepada karakter. Wah, dia lebih senang kalau dia dipakai Tuhan dalam karisma, dalam membuat mujizat-mujizat yang luar biasa. Itu Saul. Dan memang Saul itu sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa secara dahsyat. Tapi sayang, dia kemudian berpikir bahwa dia sebagai raja yang kuat, yang besar, yang berhasil, itu tanda bahwa dia itu sebagai raja yang tidak bisa berbuat salah. Itu salahnya di sini, kesombongan. Dia merasa siapa yang berbuat salah? Itu kan rakyat-rakyat kecil kita. Tapi aku ini orang besar, aku sudah jadi orang besar, aku bukan orang kecil. Aku ini sudah jadi raja dan sudah jadi kepala pemerintahan. Jadi aku tidak mungkin bisa berbuat salah. Dan lebih lagi, Saul bilang, ya aku ini. Saul berpikir sebagai raja yang berhasil dan tidak bisa berbuat salah. Nah ini yang bahaya. Ada orang-orang yang tertentu yang waktu dia masih kecil, dia masih rendah, dia bisa berbuat salah. Tapi pada waktu satu saat dia menjadi orang yang dihargai, dia bisa membuat segala macam mujizat. Dia kemudian berpikir bahwa dia sebagai orang yang sudah berhasil
dalam membuat mujizat-mujizat yang besar itu otomatis sebagai orang yang tidak bisa berbuat salah, tidak bisa dihukum. Ini aneh, dari mana itu dia bisa tahu begitu? Saya tidak tahu, tapi ternyata itu tidak benar, itu tidak betul. Ya, jadi Saul ini mementingkan karisma daripada karakter. Dalam 1 Samuel 11 ayat 11 mari kita baca. 1 Samuel 11 ayat 11. Ya. 1 Samuel 11 ayat 11. Silakan. Keesokan harinya Saul membagi rakyat itu menjadi 3 pasukan. Mereka itu masuk ke tengah-tengah perkemahan musuh pada waktu kawal pagi dan memukul kala orang-orang Amon sebelum hari panas. Terus dan terserak-seraklah orang-orang yang lolos itu. Ya. Sehingga di antara mereka tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Tidak ada tinggal 2 orang bersama-sama. Semua tinggal 1 orang dan ketakutan, hampir semua mau dibunuh oleh orang Israel. Ya. Ayat yang ke berapa? Ini dia punya nama tersebar, terkenal di mana-mana. Tapi dia tidak mau bertobat, itu bahaya sekali. So, lebih baik kita bilang terus sama Tuhan, saya berdosa, saya minta ampun, daripada saya merasa diri baik, kuat, dan kita tidak mau memperbaiki diri, kita tidak mau dimandikan lagi oleh firman Tuhan, kita akan jadi orang yang sangat-sangat sendirian. Ya, terus kita mau baca ayat yang ke 40, pasal 14, ayat 47 dan 48. 14:47. Setelah Saul mendapat jabatan raja atas Israel. Terus maka berperanglah ia ke segala penjuru. Dia berperang ke segala penjuru. Dipakai Tuhan. Luar biasa. Terus baca. Melawan segala musuhnya. Melawan semua musuhmu. Melawan Moab, Bani Amon, Edom, raja-raja negeri Soba dan orang Filistin. Ya, ini semua adalah suku-suku yang melawan kepada mereka. Itu suku-suku dari Soba, dari Filistin dan sebagainya. Terus dan kemanapun ia pergi, ia selalu mendapat kemenangan. Kemana dia pergi, dia selalu mendapat kemenangan. Ini luar biasa. Ini yang aneh. Kenapa kok Tuhan biarkan dia mengalami kemenangan untuk membuat dia jatuh lebih dalam? Ya, memang yang jatuh dibiarkan sama Tuhan sampai dia jatuh lebih dalam dan dia tidak bisa bangun lagi. Karena dia sudah diberi kesempatan untuk bertobat, tapi dia tidak mau bertobat. Dia dibiarkan sama Tuhan. Dia dibiarkan jalan di tempat yang banyak curam, dan di situ dia akan jatuh dan lebih jatuh lagi ke dalam, sampai dia tidak bisa keluar dari situ. Itu sangat menyedihkan sekali. Banyak hamba Tuhan yang mengalami seperti itu. Nah, sekarang kita mau baca terus ayat berapa? 48. Ya, silakan Pak. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Yang gagah perkasa. Terus memukul kala orang Amalek. Orang Amalek dipukul kalah oleh Saul. Ini luar biasa. Berarti Tuhan menyertai dia atau tidak? Bisa. Tapi mengapa dia kemudian mengalami kejatuhan yang begitu dalam? Karena dia tidak mau sadar bahwa dia itu seorang manusia biasa yang bisa berbuat salah. Jadi kalau dia berbuat salah, dia mesti minta ampun kepada Tuhan. Jangan mempertahankan diri. Saya ini raja, kamu tidak tahu siapa saya. Saya ini orang besar, orang tinggi, orang hebat, dan kamu bukan orang apa-apa, kamu orang kecil saja. Jadi jangan kamu coba-coba mau mengganggu sama saya, kamu nanti bisa mati. Ya. Itu terjadi. Terus dan melepaskan Israel dari tangan orang-orang yang merampasi mereka. Terus ayat 49. Anak-anak lelaki Saul ialah Yonatan. Ayat 52. Hebat peperangan melawan orang Filistin selamat zaman Saul. Hebat peperangan melawan orang Filistin. Ya, Filistin. Terus dan semua pahlawan dan orang gagah perkasa yang dilihat Saul dikumpulkannya kepadanya. Semua orang yang gagah perkasa yang kayak pahlawan modelnya ya dan sebagainya, yang suka main badminton mungkin ya, Simon bisa kurus, bisa bagus. Betulnya itu semua direkrut jadi tentara yang melawan bangsa-bangsa. Jadi dia punya tentara, orang-orang yang berhak untuk perang itu besar sekali. Saul berpikir sebagai raja yang berhasil, dia tidak bisa berbuat salah. Kalau dia sudah berhasil, dia tidak bisa berbuat salah. Siapa bilang? Di mana ayatnya? Tidak ada.
bahwa hamba Tuhan itu kalau dia sudah dipakai Tuhan, dia tidak bisa jatuh, dia tidak bisa menyimpang dari jalan yang benar. Tidak ada itu, ayat itu tidak ada. Tetap hamba Tuhan itu bisa jatuh, bisa. Kalau dia tetap hanya mengutamakan karisma, dia tidak mengutamakan karakter. Nah ini bahaya, dia bisa jalan terpleset. Ini sudah dengan Saul. Saul ini merasa kebal hukum, sudah tahu. Kebal hukum itu kalau hakim kebal hukum itu luar biasa. Jarang ada hakim kebal hukum. Dan dia tidak mau dikoreksi oleh Nabi Samuel. Nabi Samuel datang kepada dia dan mencari dia, didapatkan, dan dia ditegur oleh Nabi Samuel. Tapi dia tidak mau terima teguran. Dia mengatakan, saya sudah melakukan tugas saya dengan baik. Ya. Dia tidak mau dikoreksi, dan terutama dia merasa dirinya sempurna, sudah sempurna. Saya ini sudah sempurna, tidak perlu saya dikoreksi, tidak perlu. Saya tidak mau dikoreksi. Orang yang tidak mau dikoreksi itu sudah jatuh, belum jatuh tapi dia sudah jatuh. Dia tidak berharga di mata Tuhan. Kita semua ini orang yang banyak cacat celah dan kita perlu dikoreksi. Ya. Jadi di sini kita lihat Saul berpikir yang salah. Perhatikan, jangan kita sampai berpikir yang salah. Kita kalau sudah dipakai Tuhan, kita sudah diberkati sama Tuhan, kemudian kita ini berpikir yang salah, itu bahaya. Ya, apanya yang kita mau berpikir yang salah? Tentang apa? Tentang apa kita tidak bisa berbuat dosa? Bible bilang semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Mau apa? Apa kita masih berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya manusia yang tidak pernah kehilangan kemuliaan Tuhan, saya tidak pernah jatuh. Nah, tetap kita ini melalui perut daripada Abraham, dari Adam dan Hawa. Kita ini semua sudah pernah merasakan dosa itu, dan kita harus memikul itu dosa. Mesti kita harus memikul. Tapi untung Tuhan Yesus akan menolong kita dan kita dibebaskan dari hukuman yang kekal. Ya, jadi ini kita melihat sekarang pikiran yang salah itu menyesatkan. Ini semua Saul berpikir, selalu mengatakan Saul berpikir yang salah. Ya. Selanjutnya, Daud dari awal dipilih oleh Allah. Daud itu dari permulaan sudah dipilih oleh Allah. Tapi hatinya sudah dipilih. Hatinya itu berkenan kepada Tuhan, dan dia melakukan segala kehendak Allah yang diberikan kepada dia lakukan. Coba kita baca Kisah 1 Samuel 13 ayat 14. 13 ayat 14. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan ya, Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Terus, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul, dia tidak mau melakukan. Dia melakukan semaunya dia sendiri. Binatang-binatang yang dia mau ambil, dia ambil. Ya, rajanya dia mau tidak dibunuh, ya tidak dibunuh. Ditunjukkan kepada Nabi Samuel, kemudian Samuel marah, dia tegas sampai mati. Itu Raja Agag. Ya. Jadi sudah, dia penting ini untuk kita perhatikan. Jangan sampai kita tidak melakukan perintah-perintah Tuhan yang sudah dikumandangkan kepada kita. Jangan sampai kita tidak membicarakan itu. Ya. Jangan sampai kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau dengan semua musuh-musuhnya. Daud dari awal dipilih Allah oleh karena dia berkenan. 1 Samuel 13 ayat 14 sudah? Belum? Belum. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Terus, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umat. Siapa itu? Daud. Terus, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepada
kamu, kepada kita ini, perintah-perintah Tuhan itu tidak kita lakukan dengan baik. Maka Tuhan kemudian cari orang lain. Dia melihat di satu sudut di kota Bethlehem itu ada seorang yang punya anak 7-8 laki semua. Itu namanya siapa? Isai. Siapa nama Isai? Tidak ada, kurang populer ya. Tapi dia seorang bapak yang baik, Isai. Dan kemudian dia ini anaknya yang Daud ini, dia menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan senang. Bukan apa-apa, bukan perbuatannya dia, bukan dia perang melawan Goliat dan sebagainya, tidak. Bukan itu. Tapi yang Tuhan senang karena apa? Karena Daud itu adalah seorang yang selalu mengandalkan Tuhan, selalu dia berharap sama Tuhan, bersandar sama Tuhan. Dan mazmur-mazmurnya banyak kita baca, Daud itu selalu mengandalkan sama Tuhan. Sehingga Tuhan senang melihat dia dan Tuhan pilih dia. Ya. Dalam Kisah Rasul 13 ayat 22, coba kita baca. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya. Kisah Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Terus melakukan segala kehendakku ini. Seorang yang berkenan di hatiku, berkenan di hati. Apa saya berkenan di hati Tuhan? Dan yang melakukan segala kehendakku. Apa saya melakukan semua kehendak Tuhan? Tidak usah pendeta yang mesti melakukan. Saudara juga bisa melakukan. Pendeta belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Ya, tapi kita ini siapapun bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, amin. Amin, ya. Nah, tidak berarti bahwa Daud itu adalah orang sempurna. Tidak, belum ada orang sempurna. Dia tidak luput dari kesalahan. Tidak. Semua yang dipilih Allah punya apa? Punya kekurangan. Semua yang dipimpin oleh Allah itu dipilih oleh Allah itu punya kekurangan. Jangan saya pikir ada orang yang sempurna. Yesus sendiri satu-satunya orang sempurna. Amin. Ya. Nah, di bumi ini pun tidak ada orang yang dipilih sama Tuhan yang sempurna. Tidak ada. Jadi semua orang yang dipilih Tuhan itu orang yang punya cacat, celah, punya. Jangan saya bilang, saya ini banyak cacat, saya tidak bisa dipilih. Tidak. Semua orang yang dipilih sama Tuhan itu punya cacat, punya celah. Amin. Amin. Sudah tidak lebih baik daripada atau lebih jelek daripada orang itu, tidak. Semua sama, orang yang sama. Mereka adalah orang-orang yang kehilangan apa? Kehilangan kemuliaan siapa? Allah. Coba kita baca Roma 3 ayat 23. Ayat-ayat ini kita mesti hafal ya. Penting ini. Karena semua orang telah berbuat dosa, ya, dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Rom 3 ayat 23. Nah, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, penting sekali untuk kita mengenai kehilangan kemuliaan Allah. Ya, berarti Daud ini bukan orang sempurna, tidak luput dari kesalahan. Semua yang dipilih Allah punya kekurangan, tidak sempurna dan tidak bisa diburu. Tidak di bumi dan juga tidak sempurna di surga. Roma 3 ayat 23 tadi dikatakan kehilangan apa? Kemuliaan Allah. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi saya tahu pada waktu Adam itu, saya umpamakan Adam itu dia jalan dengan istrinya misalnya, dia jalan di kebun itu Eden, ya. Dia itu mukanya itu bercahaya seperti Allah.
Musa itu dia ada gambar diri Allah ada pada dia. Dan ini juga Adam ini ada gambar diri Allah. Tapi dia tidak tahu bahwa dia itu ada gambar diri Allah. Dia itu seperti Allah, bukan seperti monyet. Ya, kalau itu pelajarannya siapa itu? Guru itu ya seperti Darwin ya. Kalau punya anak jangan kasih nama Darwin ya. Itu nanti dibenci sama Tuhan, repot. Ya, itu tidak bagus. Ya, dia Darwin itu. Tapi dia kemudian menyesal. Dia mau cabut kembali tapi tidak bisa. Orang sudah iya kan, itu aneh sekali. Ini seperti kita ini pelajaran itu ya, pelajaran yang menyesatkan itu cepat-cepatan masuk duluan. Siapa yang masuk duluan dalam komputer itu yang jadi. Jadi ini David Livingstone bukan? Kok David Livingstone? Siapa? David Darwin ya, Darwin. Ya, Darwin ini orangnya cerdik sekali. Jadi dia sudah orang-orang sudah semua pegang, dia punya itu cetakannya. Jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sendiri ditolak. Pada waktu dia mau minta maaf itu ditolak. Ya, itu kejam sekali. Antikristus kejam sekali. Dia mempengaruhi manusia supaya semua lawan sama Yesus. Tapi Yesus tidak pernah bisa dilawan. Amin. Yesus adalah anak Allah yang hidup sampai selama-lamanya dan sampai saat ini dan sampai yang akan datang. Yesus tetap sama. Amin. Ya. Jadi masih ingat siapa orang yang mengembalikan itu apa? Mengembalikan dia punya bentuk, dia punya cahaya seperti Allah. Manusia yang sudah hilang, yang sudah jatuh jadi manusia biasa, tapi kemudian dia hilang kemuliaannya, tapi dia kembalikan lagi itu kemuliaannya, bisa kembali. Siapa orangnya? Nimrod. Coba baca Nimrod. Katakan sama-sama, Nimrod. Yang keras, Nimrod. Mari kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-11. Ya, mari. 11. Ini juga kalau punya nama anak jangan dikasih nama Nimrod. Ini Nimrod ini ya. Ayat berapa? 10. Nah, ayat 8 dan 9. Tolong baca. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Kus memperanakan Nimrod. Ayat 8. Ayat 8 dulu. Kus memperanakan Nimrod. Terus dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Terus dan mereka ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Ayat 9b. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa dan di hadapan Tuhan. Ini Nimrod ini pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Mula-mula kerajaannya sendiri dari Babel, Erech dan Akad, semuanya di tanah Sinar. Jadi dia punya tanah-tanah banyak, dia punya negeri. Ya. Nah, apa yang terjadi? Nimrod ini orang pertama yang berhasil mengembalikan kemuliaan yang sudah hilang dari manusia, termasuk manusia seperti ini di menara Babel. Ya. Nah, tetapi sayang, cuma kemuliaan manusia yang hilang. Amin. Yang dicuri itu kemuliaan manusia, kemuliaan manusianya. Yang hilang dari Adam dan manusia yang sudah jatuh dalam dosa itu adalah kemuliaan manusia, bukan kemuliaan apa? Siapa? Allah. Sedangkan yang kehilangan manusia hilang itu, sedangkan yang hilang dari manusia itu kemuliaan apa? Kemuliaan apa? Kemuliaan Allah. Coba baca lagi, baca Rom 3 ayat 23. Rom 3 ayat 23. Coba baca Rom 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kemuliaan siapa? Allah. Kemuliaan Allah yang keras. Kemuliaan siapa?
Kemuliaan siapa? Ya, kemuliaan Allah, katakan kemuliaan Allah. Jadi kemuliaan Allah yang ada pada manusia itu sudah hilang kembali kepada sorga. Manusia itu modelnya ada kayak seperti apa? Kayak macam-macam gitu ya. Yang bukan menggiurkan tapi menakutkan. Ada seperti bedes, kayak apa monyet, ya, dan sebagainya. Ya, jadi kayak begitu manusia jadi dari ganteng, bagus, bercahaya bisa seperti monyet yang jelek. Itu kalau manusia tidak ada kemuliaan Tuhan itu memang begitu. Modelnya seperti monyet-monyet semua. Saya tidak percaya, saya nanti pulang lihat di kaca, buka kaca. Saya jangan pakai baju yang bagus-bagus, yang monyet saja kayak monyet. Nanti sudah kelihatan muka sudah bukan kayak manusia. Tapi kalau kita susu sama Tuhan, muka kita ada kemuliaan Tuhan. Amin. Ya. Jadi dia bisa mengembalikan kemuliaan manusia kepada manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ini si Nimrod, tapi tidak bisa mengembalikan kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah tetap hilang, tidak bisa dikembalikan. Jadi ya, kita lihat di sini, sedang yang hilang dari manusia itu kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dan kemuliaan manusia itu seperti jaraknya antara siapa dengan siapa? Antara siapa dengan siapa? Kemuliaan Allah itu seperti di langit. Kemuliaan manusia itu seperti di bumi. Jaraknya seperti apa? Seperti apa? Seperti ini. Jaraknya bumi sama langit itu. Antara langit dan bumi. Tidak ada orang bisa membuat kemuliaan sorga itu turun kecuali di dalam Yesus Kristus. Jadi ini saya mau menunjukkan kepada saudara bagaimana, ingat ya, sejak saat itu manusia berusaha menutupi apa yang hilang dari manusia. Sejak manusia kehilangan kemuliaan Allah itu, manusia berusaha menutupi apa? Menutupi apa yang sudah hilang dari kemuliaan manusia, yaitu manusia cari penghargaan dan pengakuan sesama manusia, dan itu namanya kemuliaan sia-sia. Manusia lihat, manusia tadinya ada kemuliaan Allah, tapi kemuliaan Allah pergi. Nah, sekarang Nimrod berhasil mengembalikan kemuliaan Allah itu menjadi kemuliaan manusia, menutupi manusia. Tapi bukan kemuliaan Allah, ini kemuliaan manusia biasa, tidak ada apa-apa. Nah, pada waktu itu manusia jasmani itu Nimrod, dia ambil sedikit dan dia pakai juga untuk dirinya. Dia juga mau pakai seperti kain yang menutupi, tapi tidak bisa. Ya. So, dalam Ibrani pasalnya ya. Coba contoh yang kedua, 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Elisa adalah seorang nabi yang hebat, betul? Amin. Seorang nabi yang dipakai Tuhan, luar biasa. Apa yang ada pada dia? Ada dia punya sebenarnya dia punya 2 Raja-Raja 4 ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ya. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Dia diundang sama orang kaya, ya, tapi sudah tua, tidak punya anak. Ya, Elisa suka datang ke sana makan siang atau makan malam. Terus setelah itu dia jalan lagi. Dia dengan sahabatnya. Siapa sahabatnya? Bukan pembantunya. Siapa namanya pembantunya? Siapa? Yasi. Yang kurang setia. Yasi kurang setia. Nah, kemudian sekarang terus baca ayat berapa? Ayat 9. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ya, yang kudus. Jadi
istrinya dari orang kaya ini, dia memperhatikan kalau Elisa itu datang makan dan itu wah luar biasa, sopan santunnya tinggi, dan dia makan seadanya saja, tidak ambil semua dimakan, dihabiskan, tidak ya, tapi cuma sedikit diambil. Nah, kemudian istrinya ini bilang kepada suami, saya melihat bahwa ini nabi, ini orang yang suci, bukan orang biasa, bukan orang sembarang, orang suci. Lihat dari makannya, dia cara makan dan sebagainya, dia enggak, nanti dia lihat ini ada emas, ya, emas terukir, dia lihat apa ini emas, ini emas ya, emas berapa harganya dan sebagainya. Nah, dia tidak pernah bilang, hamba Tuhan tidak boleh begitu. Kalau hamba Tuhan datang terus dia lihat wah ini kok ada model, ada emas dan ada kencana, ada apa macamnya, berapa harganya? Wah itu hati-hati. Ya. Kemudian dia lihat lagi ada sesuatu yang dia bisa pinjam uang. Ya, ada seorang hamba Tuhan yang pinjam uang ya, untuk istrinya yang mau buka salon. Ya. Apa kaitannya itu? Istrinya buka salon dan dia seorang hamba Tuhan. Jadi ini saya coba memberitahu saja. Ya, kita mesti hati-hati, jangan sampai kita jadi disesatkan oleh hal-hal seperti itu. Nah, sungguh ini istri nabi ini, bukan istri orang kaya ini mengatakan bahwa nabi Elisa ini nabi yang kudus. Jadi kudus itu bicara soal apa? Karakter atau bicara soal karakter atau ya karisma atau karakter? Karakter. Suci itu karakter ya, bukan karisma, bukan. Nah, jadi ini dia lihat ini Elisa ini dia seorang nabi yang punya karakter yang luar biasa. Terus apa yang terjadi? Karakter dan karisma itu berjalan sama sebenarnya, tapi tidak boleh lebih menonjol kepada karakter, kepada karisma. Ibrani 12 ayat 1, coba kita baca. Ibrani 12 ayat 1, diminta atau tidak diminta, kita ini punya banyak apa? Saksi. Betul? Sudah ada orang yang minta, sudah disaksikan sama orang atau tidak disaksikan oleh orang, tetap kita ini punya banyak kesaksian, banyak saksi-saksi yang di sekitar kita ini, dan semua menyaksikan bagaimana kita ini punya karisma atau kita punya karakter. Itu satu ya, coba. Karena kita mempunyai banyak saksi. Ya, kita punya banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Sudah diminta untuk banyak saksi atau sudah diminta tidak punya banyak saksi, tetap sudah punya banyak saksi. Ya. Sudah bilang saya tidak mau ada kesaksian, jangan. Tetap ada orang yang mencatat nama saya. Ya, terus, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, ya, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, sekian. Jadi karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Jadi saya bilang, saya di sini tidak ada orang yang bisa menyaksikan saya. Semua orang tak kenal sama saya, tapi masih ada satu, Tuhan kenal. Amin. Jadi jangan saya bilang saya berbuat apa saja di sini, orang tidak tahu. Rumah saya jauh berapa belas ribu kilometer dari sini, tidak, tetap Tuhan tahu. Jadi jangan kita main-main dengan kesaksian dari Tuhan Yesus, itu luar biasa mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ya, jadi kita ini kalau kita menjadi orang Kristen yang punya kesaksian yang baik, kita tidak takut orang mau saksi tentang kita tidak takut. Amin. Kita jadi takut kalau kita bersaksi yang tidak betul. Nah, seperti awan yang mengelilingi kita.
Saya mau terus. Salah satu contoh ya, tentang karakter ilahi, yaitu kesabaran. Katakan sama-sama, kesabaran. Kesabaran. Nah, sampai kapan? Coba kita baca Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ya, jadi di sini dikatakan sabar. Sampai kapan? Sering kita sendiri yang beri batas, menentukan batas. Tidak, bukan kita yang menentukan. Sampai kapan kita mesti sabar? Siapa yang menentukan kita sampai kapan kita sabar? Yesus Kristus saja. Amin. Yesus yang mengatakan, Paulus, kamu sampai di sini kesabaran sampai sini. Aku taruh kamu kesabaran sampai sini. Kesabaran ini kesabaranmu. Kamu akan sabar sampai di sini. Dan kamu mesti hati-hati, jangan sampai keliru. Nah, nanti saudara seksu, nanti kesabaranmu sampai di sini. Jadi bukan kita yang menentukan. Oh Tuhan, saya menentukan di sini. Terus saya mau taruh di situ. Batas-batas saya punya kesabaran, tidak. Tuhan Yesus yang menentukan. Paulus di sini teman. Kesabaranmu di sini. Dia yang menentukan, bukan kita. Amin. Nah, dia yang menentukan, bukan kita. Amin. Ya, amin. Nah, sekarang di mana? Batasnya itu di mana? Nah, kita sabar sampai kapan? Kita tidak sabar terus sampai dunia kiamat kita masih terus sabar. Nah, sekarang ini kita mesti sabar karena kita masih pikul salib. Kita mesti ada aniaya. Nanti antikris datang, tapi kita tidak masuk zaman antikris dan sebagainya. Jadi kita masih mesti banyak menderita. Tapi kita diberi kesabaran, itu mantel. Sabar itu seperti mantel yang membuat kita kuat. Amin. Ya, jadi itu. Sekarang kesabaran kita dalam sampai kapan? Tuhan menentukan sampai di mana? Sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu coba baca lagi. Sudah ini baca atau tidur? Ya, saya harap saya baca betul ya. Baca sungguh-sungguh. Ya, ayo mari baca lagi sana. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Yang pertama atau yang kedua? Pertama, ada yang bilang pertama, salah. Pertama kembali lagi ke 2000 tahun yang lalu. Malam kudus, sunyi senyap terus, tidak perlu berjaga. Nah, ini kita mesti mengerti. Ya. Juga bersabar meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Jadi kamu mesti meneguhkan hatimu. Untuk meneguhkan hati saudara perlu apa? Sabar. Kalau orang tidak sabar, tidak teguh hatinya. Orang tidak sabar tuh sebentar mau ke sini, sebentar tidak jadi, mau ke situ, sebentar tidak jadi, mau ke situ, sebentar tidak jadi, mau ke sini. Jadi selalu tidak konsekuen, tidak tekun hanya terus menerus melakukan seperti itu. Itu tekun. Jadi kalau orang yang tekun itu nanti yang masuk kerajaan surga. Mau jadi masuk kerajaan surga. Nanti di surga saudara masih perlu sabar? Perlu sabar? Enggak perlu sabar. Tidak ada orang berkelahi, tidak ada apa-apa. Semua bagus. Amin. Nanti sudah jangan takut kalau sudah makan mangga, buah mangga yang di Eden itu, nanti sudah akan dikasih sama malaikat. Nah ini buat kamu juga. Tidak ada orang egois di sana. Tidak ada aduh dia elus-elus. Ini anak saya ini kok putau ya. Tidak uhau. Makan sendiri kau bunyinya kau. Yang makan apa itu? Kerai atau apa? Ya. Tapi orang tuanya mau makan minta tidak dikasih. Ya. Jadi jangan seperti itu. Kita mesti betul-betul sabar. Mau sabar? Sabar itu
menentukan batas. Maksudnya Tuhanlah yang menentukan sampai di mana batasnya, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ya, kalau Yesus datang, berkesabaran kita sudah cukup atau belum? Sudah cukup atau belum cukup? Sudah cukup. Semua penderitaan akan berhenti. Tidak perlu pikul salib lagi. Mahkota sudah diberikan masing-masing dan upah dibagi-bagikan kepada semua orang. Amin. Ya, di sorga tidak perlu ada sabar lagi. Semua sabar. Sabar dalam susah sukarmu. Sabar, Tuhan ada sertamu. Sabar, sabar, beri kuat padaku. Ya, kita mesti sabar terus. Amin. Jangan tidak sabar. Kalau sudah tidak sabar, sudah goyang. Kalau sudah goyang, sudah nanti iblis datang, dia cungkil sedikit saja sudah akan jatuh. Iblis itu dia tidak akan mencungkil saudara pada waktu sudah kuat, tapi pada waktu sudah mulai goyang. Nah, kalau sudah mulai goyang, sudah mulai lihat kiri kanan, mana? Kok tidak ada orang yang tolong saya? Kenapa tidak ada orang yang perhatikan sama saya? Saya sendirian aja di gereja ini. Saya tidak ada orang lain yang menolong saya. Kalau saya mengalami seperti itu, saudara bisa usir itu setan, pergi kamu dari saya. Kamu tidak boleh mengganggu saya. Kamu tidak boleh tidak bersungut-sungut, tidak boleh tidak meneguhkan hati saya. Jadi di sini kita melihat berbagailah orang yang bertekun, ya, ketekunan Ayub dan sebagainya. Ya, Tuhan itu begitu baik sekali. Amin. Saya sering kita kedatangan Tuhan. Ini Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai dengan 8. 7-8 sudah ya. Kalau Yesus datang, kesibukan kita sudah cukup. Semua penderitaan kita sudah berhenti. Tidak perlu pikul salib lagi. Amin. Ya. Mahkota sudah dibereskan. Upah sudah dibagi-bagikan. Sudah punya sakit mah, sudah tidak ada sakit mah. Mahnya hilang, mahnya tetap masih ada. Tidak boleh hilang, nanti tidak bisa makan. Mahnya boleh tetap ada. Ya, tapi nanti sudah mahnya itu jadi lebih bagus dan sudah makan di sana itu lebih enak, lebih 7 kali lebih enak daripada makan di sini. Ya, sudah mahkota kita di sorga, kita tidak perlu sabar lagi. Semua orang sudah sabar terhadap kita, semua sabar. Tidak ada tabrakan naik mobil, tabrakan tidak ada. Sabar. Ya. Dan sudah tidak perlu ada gym yang dipanggil gym sabar. Ya, di Surabaya dulu saya ada gym orang tua panggilannya gym sabar. Wah, kenapa? Karena dia mau sabar. Mau sabar, namanya dikasih nama sabar. Ya, tapi ya kita jangan cuma nama kita saja, tapi kita juga adalah orang yang sabar. Amin. Ya. Kesabaran terakhir, jangan cepat marah. Kalau semua sabar, jangan cepat marah. Kalau saya cepat marah, wah saya sudah marah. Nah, sudah mesti minta maaf. Nah, jangan cepat marah. Orang yang cepat marah itu yang tidak sabar. Amin. Nah, yang kedua, orang yang mengucapkan perkataan kata-kata yang tepat pada waktu yang tidak tepat. Kata-kata yang tepat tapi pada waktu yang tidak tepat. Terus, misalnya orang itu dia masuk rumah sakit, kamu sudah mau mati ya? Kapan kamu mau mati? Kamu sudah siap? Sudah siap? Perangkonya sudah punya atau belum? Karsisnya sudah punya atau belum? Wah, orang itu digitukan tambah ketakutan dia. Wah, ini nabi palsu dari mana nih? Kok dia menakut-nakuti saya? Nah, sudah punya perkataan tepat. Memang supaya orang itu siap sedia, tapi waktunya tidak tepat. Waktunya jangan pada waktu orang itu sudah mau mati, sudah terus bilang, kamu mesti sebaik sama Tuhan, minta ampun. Nah, jangan, kita mesti kuatkan dia, selalu dikuatkan. Ya, mengucapkan kata-kata yang tepat pada waktu tepat. Perlu belajar apa? Belajar kesabaran. Ya, kesabaran itu juga
artinya berdiam diri. Nah, seperti misalnya kadang-kadang Tuhan bilang, Paulus, kamu berdiam diri sana, kamu tidak usah berperang, tidak usah, kamu tidak usah berkelahi sendiri satu dengan yang lain, biar kamu merendahkan diri, nanti aku yang akan perang melawan mereka. Pernah sudah mengalami seperti itu? Ya, saya pernah. Seringkali kalau saya sudah tidak bisa menghadapi orang ini, orang itu, saya tidak bisa menghadapi masalah ini, masalah itu, saya bilang, Tuhan, saya bagaimana? Saya mau berperang sendiri, saya tidak kuat, tidak bisa. Bagaimana ini saya kok mesti menghadapi? Terus Tuhan kasihan, Tuhan bilang, Paulus, kamu berhenti, kamu istirahat, kamu jangan perang. Loh, Tuhan, saya belum selesai perang, bagaimana? Saya ya, tetapi Tuhan bilang, biarpun kamu belum selesai, aku bilang kamu sudah selesai. Dalam hal ini kamu sudah selesai. Kamu jangan perang, kamu tinggal berdiam diri. Nanti kamu lihat keselamatan itu datang dari aku, bukan dari kamu, bukan dari, supaya jangan manusia yang menjadi sombong. Dan betul, saya lihat itu masalah sulit sekali, sulit, bukan main sulitnya. Tapi terus tiba-tiba, terbuka jalan, semua jadi baik, jadi saya bilang ini luar biasa Tuhan. Kalau saya mau betulkan satu-satu sama orang, mungkin ada yang tersinggung, masih ada yang tersinggung, 1, 2 orang. Tapi kalau Tuhan yang jamah hatinya, semua terbuka hatinya, tidak ada lagi yang tersinggung dan sebagainya. Saya bilang, ini kita mesti terlalu banyak mau berkelahi sendiri. Kita mau menghadapi kemauan kita sendiri. Tapi itu salah. Kita mesti biarkan Tuhan yang berkelahi, ya, dengan musuh-musuh kita, yang orang-orang yang mau mengacaukan, ya, dan itu yang Tuhan mau baik sekali. Tuhan itu baik sekali, ya. Jadi perlu kesabaran, ya. Kesabaran itu berdiam diri, ya. Jadi sudah, kapan kita berdiam diri? Pada waktu kita tidak bisa menghadapi lagi. Kalau saya hadapi lagi, nanti ini hancur, lebih hancur. Tidak bisa. Tuhan, saya angkat tangan, saya sampai kepada satu titik, saya angkat tangan dan saya bilang, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak bisa, saya serahkan sama Engkau yang akan mengambil alih semua peperangan itu. Dan betul, Tuhan ambil alih dan semua jadi baik oleh pertolongan Tuhan. Amin. Luar biasa, ya. Tuhan itu patut diberi tepuk tangan. Amin. Ya, Tuhan luar biasa, ya. Nah, masalah, coba Keluaran 14 ayat 14, coba kita lihat. Keluaran 14 ayat 14. Ya, mari. 14 ayat 14. 14 ayat 14. Ya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Ya. Terus berfirmanlah Tuhan kepada Musa. 14 ayat 14. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kadang-kadang kita tidak disuruh perang, kita ini mau perang terus, salah. Kita kadang-kadang disuruh diam, berdoa saja, masuk di kamar doa, berdoa. Dan betul, itu saya sering kali mengalami seperti itu. Jadi saya tidak selalu perang terus, tidak. Nanti untuk apa saya perang? Tuhan Yesus sudah ada di samping saya dan Dia siap mau ambil alih peperangan. Saya tinggal serahkan sama Tuhan dan Tuhan nanti akan selesaikan. Amin. Tidak perlu lagi kita minta sama Tuhan, beri saya kemenangan. Tidak, kemenangan sudah Tuhan berikan kepada kita, termasuk itu semua. Jadi di sini dikatakan, janganlah takut, ayat 13, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Bukan dari siapa-siapa, bukan dari om saya masih tunggu om saya dari Amerika. Nah, Amerika atau Ameriki semua tidak bisa. Itu Tuhan yang bisa. Amin. Ya, yang akan diberikannya hari ini kepadamu, sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Amin. Nah, masa itu musuhmu yang kamu lihat hari ini, itu pencuri yang kamu lihat hari ini, tapi kamu tidak bisa tangkap dia. Biar serahkan sama Tuhan, Tuhan yang akan tangkap dia. Dia tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Betul. Aku akan singkirkan semua orang-orang jahat. Aku akan singkir semua orang-orang yang datang mau merampas
milikmu itu semua akan aku pergikan semua, dan aku akan kirim orang-orang yang mau membantu aku untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Jadi Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Ini sudah luar biasa. Tuhan yang ambil alih, Tuhan yang perang, kita diam saja. Amin. Bukan seperti itu Nimrod dia diam, dia mau mengembalikan yang hilang. Itulah kemuliaan manusia. Tapi kita yang hilang dari kita ini kemuliaan Allah. Hanya Yesus yang bisa mengembalikan kemuliaan Allah itu kepada kita. Amin. Ya. Jadi jangan kita menjadi lemah. Terus kita maju. Mari kita terus. Tuhan itu begitu baik sekali. Ya. Dan saya tutup yang terakhir ini dengan menghadapi masalah. Ya, contoh ya, kepompong. Saya tahu kepompong. Kepompong itu ulat yang bikin kepompong, terus dia ada di dalam, dia bertapa di situ. Berapa hari? 21 hari sampai nanti 21 hari itu kepompong terbuka. Dan keluarlah itu apa? Butterfly, apa? Kupu-kupu, bukan kupu-kupu malam, bukan kupu-kupu saja. Jangan bilang kupu malam, nanti repot ya. Kupu-kupu, ya, sudah luar biasa. Nah, cepat-cepat kita seringkali kalau kita dalam percobaan, saya kalau dalam percobaan, Tuhan, cepat-cepat Tuhan, saya keluarkan dari ini kepompong. Saya ini tidak tahan. Ini bagaimana ini gelap dan ini tidak ada cahaya matahari. Semua di dalam itu gelap. Dan itu kupu-kupunya mulai besar-besar. Jadi itu tubuhnya dengan apa? Dia punya itu semua itu sudah penuh di dalam kepompong. Tapi ternyata dia masih bisa hidup. Tapi coba sudah ada anak, dulu saya pernah nakal-nakal sedikit, saya potong sedikit itu waktu saya potong keluar itu kupu-kupunya mati. Bayangkan sudah. Kan kalau dia keluar dia dapat udara segar. Itu di dalam udara mati. Tapi dia bisa hidup. Tapi kalau dia keluar dapat udara segar, dia malah mati. Dan dia dapat sinar matahari, dia dapat mati. Dia mati. Tapi kalau dia di dalam tidak dapat itu cahaya matahari, dia bisa hidup. Jadi hidupnya bukan karena cahaya matahari, hidupnya karena apa? Kasih karunia. Kenapa kok satu hari sebelumnya saya pernah silet, kemudian dia mati? Karena itu melawan hukum alam. Hukum alam itu buatan Allah. Jadi hukum alam itu, kalau kita melawan hukum alam, kita melawan hukum Allah. Bisa mengerti? Hukum Allah. Makanya itu ada ayat itu. Aku nanti akan membunuh anak cucumu, sebab kamu merusak bumi ini, tanah itu sampai jadi longsor dan sebagainya. Karena dia ambil tanahnya, dia ambil, ya itu yang bagus-bagus itu diambil, semua dijadikan bangunan-bangunan. Kemudian itu tanah kosong itu dibiarkan kosong. Karena air hujan dia ambruk semua. Banyak manusia mati di sini. Ya, jadi karena manusia melawan hukum alam, mestinya itu kalau diambil begitu terus ditutup lagi dengan batu-batu dan sebagainya supaya jangan itu tanah longsor itu jadi longsor terus. Itu hukum alam, hukum Allah yang membuat hukum alam, karena Allah yang membuat alam ini. Bisa mengerti? Jadi jangan sudah membuat ya, bisa tanah yang masih mau banyak yang mau dikerjakan, jangan sampai itu cuma diambil saja tapi tidak ditimbun begitu ya. Jadi saya tahu dari ulat dia bermetamorfose menjadi kupu-kupu ya. Ulat itu jalannya menjijikkan. Kalau ada anak kecil, ada gelek-gelek, tidak mau gelek-gelek ya. Tapi kalau kupu-kupu itu tidak jalan, tapi dia terbang. Wah, bagus sekali. Semua orang diburu sama orang tua
Ya, orang tua suka memburu, tapi kalau ini yang ulat ini, anak kecil sekalipun tidak mau memburu. Ya. Kemudian makanannya pun makanan daun, cuma daun saja. Dan kemudian kalau sudah jadi apa itu butterfly, jadi kupu-kupu, itu makanannya apa? Sari bunga. Ya. Mereka berangkat, tapi kalau ini dia jalan, tapi kalau jadi kupu-kupu itu dia terbang. Ya. Dan ini yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau Tuhan memberikan keajaiban 21 hari jadi, sudah hidup kita bisa dirubah. Amin. Apalagi itu apa? Ulat itu bisa berubah. Apalagi kita manusia yang ditebus sama Tuhan Yesus. Yesus tidak tebus ulat, tidak. Kita yang ditebus oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau ulat saja Tuhan perhatikan, Tuhan berikan dia satu kehidupan yang luar biasa sampai menjadi kupu-kupu yang mahal harganya. Ya, apalagi kita manusia. Tuhan akan mengubah hidup kita. Amin. Ya, hidup kita tidak akan terus begini. Tidak, tapi akan menjadi orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Akan menjadi orang yang luar biasa. Amin. Sudah, biarpun seorang pemuda, sudah seorang tua, seorang yang masih baru berapa tahun ikut Yesus, tidak usah takut. Yesus ada selalu bersama dengan saudara. Amin. Dan saudara akan menjadi orang-orang yang ditebus oleh darah Tuhan. Ini yang membuat hati saya menjadi besar. Ya, lihat semuanya ini udah kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Ya, mari kita memakai diri semua, kita akan menyanyi.